Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Insyaallah sesi kedua ini kita akan membahas ya terkait dengan kaidah-kaidah di dalam menyikapi perbedaan mazhab ya. Jadi kaidah dalam menyikapi perbedaan mazhab yang mana secara praktis kaidah ini bisa kita gunakan dalam dua konteks lah paling tidak ya. Dalam dua konteks. Konteks yang pertama adalah ketika kita sedang mencari jawaban atas suatu masalah fikih yang kemudian dihadapkan kepada pendapat yang berbeda. Ya, ini untuk kepentingan pribadi. Jadi untuk kepentingan pribadi kita, ini bagaimana kita kemudian bersikap ya ketika ada pandangan yang berbeda, apalagi kalau kita misalnya sudah belajar fikih ini mungkin lintas mazhab gitu ya. Jadi lingkungan yang mempengaruhi kita dari kecil, mungkin kita dididik secara pendidikan dengan latar belakang NU, kemudian rupanya pas kuliah karena di Jogja juga basis Muhammadiyah misalnya, otomatis akan banyak berinteraksi dengan teman-teman Muhammadiyah. Belum lagi nanti ketika di kampus juga kita berinteraksi dengan banyak organisasi yang pemikirannya beragam gitu ya. Ada yang teman tarbiyah, salafi, ataupun dari teman-teman tabligh misalnya. Nah ini kan otomatis kita akan dihadapkan kepada banyak beragam pandangan gitu ya. Dan masing-masing kelompok kadang punya pilihan pendapatnya masing-masing gitu. Nah walaupun rujukannya ujung-ujungnya sebenarnya kepada 4 mazhab juga ya. Nah, jadi ini dalam konteks kita yang memilih. Nah yang kedua adalah ketika kita misalnya memang ingin mengambil sikap ya ketika sedang melakukan aktivitas amal jama'i. Jadi kalau yang pertama tadi lebih kepada pilihan pribadi ya untuk kita mengambil suatu pendapat. Tapi kalau ini yang kedua ini adalah ketika aktivitas itu dilakukan secara berjamaah. Ya, ketika sedang kita melakukan aktivitas berjamaah apakah dalam konteks ibadah ataupun dalam konteks muamalah, nah ini juga harus ada semacam aturan atau semacam kaidah yang harus kita pegang agar yang namanya perbedaan itu bukan menimbulkan masalah. Perbedaan itu bukan menimbulkan konflik gitu ya, tapi sebagai suatu warna-warni dalam kita beraktivitas gitu. Nah, jadi ini dua hal yang sebenarnya secara umum sih sama bagaimana kita menyikapinya, hanya saja agak berbeda secara teknis. Misalnya begini ya, sederhananya kalau kita misalnya bicara tentang sholat ya, sholat sendirian misalnya mau pakai kunut atau tidak kunut itu hak masing-masing, karena masing-masing yang pakai atau tidak ada mazhabnya, ada pendapatnya sendiri. Tapi ketika kita misalnya sedang sholat berjamaah, nah, kemungkinan besar kan imam punya pilihan, kemudian makmum punya pilihan mazhabnya sendiri gitu ya. Imam bisa jadi memilih menggunakan kunut atau tidak kunut misalnya, dan makmum juga punya pilihannya sendiri. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau dalam konteks sholat berjamaah, semua ulama telah memfatwakan, termasuk Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughninya, Imam An-Nawawi dalam Majmu'nya itu mengatakan bahwa sholat dalam konteks berbeda mazhab antara imam dan makmum itu tidak masalah. Ya, yang penting adalah kesamaan pada gerakan dasar. Misalnya kalau imamnya ruku ya ruku, makmumnya, imamnya sujud ya sujud gitu ya, imamnya berdiri ya berdiri, imamnya duduk tahiyat ya duduk tahiyat. Nah itu selama pada gerakan dasarnya sama nggak ada masalah. Masalah mengangkat tangannya beda antara imam dan makmum nggak ada masalah. Masalah meletakkan tangan saat bersedekap antara imam dan makmum nggak ada masalah. Bahkan ketika imamnya misalnya membaca kunut, makmumnya tidak mengamini atau sebaliknya, nggak ada masalah. Itu tetap sah sholat berjamaahnya. Atau ketika duduk tahiyatnya misalnya imamnya duduk iftirash, makmumnya tawarruk, atau makmumnya tawarruk, imamnya tawarruk, makmumnya iftirash, nah itu nggak ada masalah. Atau ketika gerakan jarinya berbeda, nggak ada masalah. Jadi semua ulama sepakat berijma bahwa perbedaan mazhab antara imam dan makmum itu tidak mempengaruhi sahnya sholat berjamaah ya. Nah, tetapi tentu ada sikap-sikap yang lebih maaf nih, ada pengamen di dekat rumah saya. Agak terganggu suaranya mungkin. Jadi intinya perbedaan mazhab nggak ada masalah, hanya saja kita juga perlu mempertimbangkan ya, akhwat. Kita perlu mempertimbangkan kepahaman masyarakat kita. Kita perlu mempertimbangkan bahwa masyarakat kita itu tidak semuanya berpendidikan. Kita perlu mempertimbangkan bahwa masyarakat kita itu tidak semuanya punya sikap yang adil dan proporsional ketika melihat perbedaan.
Karena ada sebagian masyarakat kita yang awam menganggap perbedaan itu sesuatu yang aneh gitu ya. Dan disinilah kita harus mengambil sikap yang hati-hati, lebih mengedepankan tidak menimbulkan konflik dan masalah daripada ego memilih pendapat mazhab sendiri. Artinya kalau misalnya kita tidak membaca kunut subuh misalnya gitu ya, dan imamnya membaca kunut subuh, sebenarnya sah-sah saja imamnya baca kunut, kita tidak mengamini, nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya berpotensi akan menimbulkan konflik, ya udah ikuti amini saja kunutnya imam gitu, agar tidak menimbulkan konflik. Karena wahdatul kalimah itu lebih utama daripada kita lebih atau tetap menjaga kesatuan umat itu lebih utama daripada kita mengedepankan ego perbedaan mazhab itu. Nah inilah mungkin semacam pengantar ya untuk kita paham dan bisa meletakkan perbedaan mazhab itu untuk tidak menimbulkan masalah, tetapi malah sebagai seperti yang disebut oleh para ulama bahwa rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Ya, ada satu kitab bagus sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya adalah Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah. Rahmat Allah di atas umat ini terletak pada perbedaan para ulamanya. Nah, itu yang kita harapkan gitu. Tetapi kadang yang namanya rahmat di tengah perbedaan ini akan malah menjadi azab, akan malah menjadi permusuhan kalau tidak disikapi dengan benar. Baik, seperti biasa ya, saya akan menggunakan PowerPoint untuk lebih sistematisnya materi ini disampaikan. Dan sebelum kita masuk ya kepada apa saja kaidah-kaidah di dalam menyikapi perbedaan mazhab, saya mungkin agak meluaskan dulu dengan membahas istilah ya, membahas istilah lain yang sebenarnya itu juga digunakan dalam konteks suatu perbedaan. Nah, sebelumnya saya ingin tegaskan begini ya, Akhwat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Ar-Risalah pernah menegaskan bahwa al-khilafu naw'an. Perbedaan itu secara umum ada dua jenis. Ya. Jadi perbedaan itu secara umum ada dua jenis. Ada yang namanya al-khilafus sa'ir dan ada al-khilafu ghairus sa'ir. Atau dalam bahasa kita ada perbedaan yang boleh dan ada perbedaan yang tidak boleh. Ya. Nah, jadi artinya harus dipahami baik-baik, tidak semua perbedaan itu boleh dan tidak semua perbedaan itu tidak boleh, gitu ya. Jadi ada perbedaan yang boleh, ada yang tidak boleh, dan disinilah kita harus bersikap adil. Adil itu maknanya waqtu syai'i fi mawdu'ihi, meletakkan segala sesuatu sesuai proporsinya atau proporsional, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ya, karena perbedaan itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, gitu ya. Nah, dalam konteks beragama pun seperti itu. Dalam kacamata syariat Islam, ada perbedaan yang boleh, ada yang tidak boleh, gitu ya. Sama seperti taklid tadi lah. Analoginya sama seperti taklid tadi. Taklid tadi ada yang nggak boleh, ya, seperti taklid pada pokok-pokok akidah, tapi ada yang hukumnya boleh bahkan wajib, gitu ya. Nah, yang jadi persoalan itu begini, yang menjadi persoalan adalah ada sebagian umat Islam ini yang kadang memukul rata suatu masalah. Ya, dalam bahasa Jawa tuh dubiah uyah gitu. Semuanya dianggap sama, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan semua taklid itu haram, ada juga yang mengatakan semua taklid itu wajib. Nah, ini kan salah itu dua-duanya pendapatnya. Padahal yang benar ada taklid yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, begitu juga dengan perbedaan ya. Ada yang menganggap semua perbedaan itu nggak boleh, pokoknya nggak ada pokoknya perbedaan, harus satu gitu kan. Nah, tapi di sisi yang lain, ya seperti biasanya kalangan liberal ini yang di satu sisi yang ekstrim ini orang-orang tekstual, ya yang menganggap nggak boleh beda, pokoknya semuanya harus sama gitu. Dan dia ingin kemudian semuanya ikut pendapat dia. Nah, ini kan juga paham yang ekstrim, tapi di sisi yang lain ada paham yang juga ekstrim liberal, menganggap semua perbedaan itu diakui gitu, walaupun pada wilayah pokok akidah gitu ya. Nah, ini juga pandangan yang nggak benar juga. Jadi ada yang memang boleh kita beda, ada yang di mana kita harus berbeda. Jadi ada yang tidak boleh berbeda dan ada yang memang kita boleh berbeda. Nah, ini yang saya sampaikan dulu ya. Dan disinilah kita akan mempelajari di manakah posisi mazhab fikih. Ya, karena mazhab itu salah satu terminologi ketika kita bicara perbedaan seperti yang tadi saya katakan di awal. Tidak ada perbedaan, tidak ada mazhab kalau ulama nggak beda. Ya, nah, itu poinnya. Tidak ada mazhab kalau ulama tidak berbeda. Tapi yang jadi persoalan, perbedaan seperti apa yang melahirkan mazhab? Nah, ini ya, poinnya di sini. Perbedaan apa yang melahirkan mazhab? Nah, untuk memahami itu semua, kita akan pahami dulu sumber masalahnya. Ya, akar masalahnya itu kita pahami dulu dengan baik. Jadi,
ada dua sumber masalah yang akan menjadi fondasi kita bisa meletakkan perbedaan itu secara proporsional. Pertama kita melihat dalam perspektif masalahnya dulu. Masalahnya itu apa sih yang sedang dibahas, ya? Dan yang kedua adalah argumentasi dalilnya. Artinya ini dalam kacamata syariat Islam. Ya, karena kita tetap menggunakan word view syariat Islam. Kita tetap menggunakan cara pandang syariat Islam yang mendasarkan kepada sumber-sumber bakunya Al-Qur'an, Sunnah, dan penjelasan-penjelasan ulama yang otoritatif, ya. Nah, jadi dua hal ini yang menjadi sumber masalahnya. Masalahnya apa, dalilnya apa. Yang kemudian masalah agamanya bisa kita bedakan menjadi dua, ya. Ada persoalan usuluddin atau dalam bahasa lain kita sebut akidah, ya. Dan ada persoalan furu'uddin atau bisa disebut fikih. Nah, dan ilmunya masing-masing kata Imam As-Sihristani adalah fal usul, ya, fal usulu maudu'u ilmil kalam wal furu' maudu'u ilmil fiqh. Kata Imam Abdul Fattah As-Sihristani, usul itu objek ilmu akidah, sedangkan furu' itu objek ilmu fikih. Wal usul maudhu' ilmil akidah atau ilmil kalam, wal furu'u maudhu' ilmil fiqh. Kata Imam Abdul Fattah As-Sihristani dalam kitabnya Al-Milalu wan Nihal. Nah, jadi persoalannya dulu yang sedang kita ingin bahas ini masalah akidah atau fikih, ya. Misalnya, kalau persoalan akidah misalnya dalam masalah kenabian, nabi terakhir Nabi Muhammad, nah itu masalah akidah, ya. Sedangkan kalau masalah furu' ya seperti sholat, zakat, puasa, nah itu masalah furu'. Nah, tapi kadang di akhwat, kadang ada satu masalah yang itu kombinasi gitu ya. Di satu sisi dia akidah, di sisi yang lain dia fikih gitu. Misalnya seperti masalah tawasul. Nah, tawasul itu dalam perspektif sebagai meyakini tempat memohon itu adalah Allah, itu akidah. Jadi kita kalau memohon kepada Allah, seorang muslim tetap wajib bahwa yang diminta adalah Allah, itu akidah. Ya, tapi adab, ya, bagaimana kita memohon kepada Allah, apakah secara langsung ataupun lewat wasilah yang disebut tawasul, itu wilayahnya fikih, gitu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apa sih hukum bertawasul dengan menggunakan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sering diucapkan misalnya lafaz ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Nah, saya ingin tegaskan, ucapan ya Rabbi bil Mustafa itu fikih, bukan akidah. Ya. Masalah bertawasul dengan kemuliaan Nabi, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku melalui kemuliaan Nabi Muhammad. Itu persoalan fikih. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan itu biarkan saja, nggak ada masalah. Yang membolehkan ada dalilnya, yang mengatakan tidak boleh ada dalilnya. Tapi yang menjadi poin utama dalam konteks bertawasul dengan ucapan ini adalah ucapan di awal, ya Rabbi, bahwa yang dituju adalah Allah, ya. Dan kalau kita bicara yang dituju adalah Allah, semua ulama sepakat bahwa itu boleh dan bahkan itu diwajibkan karena itulah akidah, ya. Tapi masalah bertawasul dengan apa, selama itu masih wilayahnya khilafiyah para ulama dan ada perdebatannya, dan saya juga sudah menulis satu buku khusus ya tentang tawasul dan tabarruk. Nah, disinilah kita harus tahu mana wilayah akidahnya, mana wilayah fikihnya, gitu ya. Nah, jadi ini yang kadang juga menimbulkan konflik di masyarakat kita, yang kadang tidak mudah membedakan ini akidah atau fikih. Ya. Nah, jadi itu juga satu ilmu tersendiri nih ya, untuk membedakan satu masalah itu akidah atau fikih itu satu ilmu tersendiri, yang memang harus betul-betul kita sering mengkajinya agar sampai pada kemampuan untuk bisa membedakan dua hal ini. Ini yang pertama. Jadi kalau akidah intinya sih persoalan-persoalan seputar 6 rukun iman, itu akidah ya. Sedangkan kalau persoalan-persoalan seputar aktivitas beribadah ataupun muamalah, nah ini namanya adalah fikih. Kemudian yang kedua, argumentasi dalilnya apa? Nah, kita kalau bicara dalam konteks syariat Islam, maka Al-Qur'an dan Sunnah itu bisa dipahami dalam dua kesimpulan pemahaman. Ada pemahaman syariat, ada pemahaman atas sumber-sumber dalil yang primer seperti Al-Quran dan Sunnah yang melahirkan pemahaman qat'i atau absolut. Ada pemahaman yang kemudian bersifat dhanni atau relatif. Sederhananya nih ya, kalau pemahamannya itu satu, tidak menimbulkan perbedaan, itu namanya adalah pemahaman qat'i. Istilah dalam usul fikih disebut dengan dalalah qat'iyah. Tapi kalau pemahamannya itu diperselisihkan, dan itu yang memperselisihkan adalah para ulama tentunya, maka itu disebut dengan pemahaman dhanni atau disebut dalalah dhanniyah. Nah, saya kasih satu contoh sederhana saja. Satu contoh sederhana ya. Misalnya dalam masalah wudhu.
ya dalam masalah wudhu. Nah, ini saya ingin memfokuskan masalah wudhu dalam persoalan mengusap atau menyapu kepala. Ya. Jadi dalam soal Maidah ayat 6 itu kan Allah menyebutkan ada 4 praktek ya, ada 4 praktek berwudhu. Pertama adalah faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Kedua wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai ke siku. Yang ketiga wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. Dan yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki sampai ke kedua mata kaki. Nah, yang ingin saya fokuskan adalah mengusap kepala ya akhwat. Ya. Kita kalau lihat wajah ya, sebelum masuk kepala, kita kalau lihat wajah, faghsilu wujuhakum. Allah mengatakan basuhlah wajahmu tanpa ada huruf ba di kalimat wujuhakum. Tapi kalau kita lihat ayat ini ada dalam masalah mengusap kepala, Allah menambahkan ya secara qiraat mutawatir yang datang dari Nabi SAW, wamsahu bi ru'usikum. Ya, kalau seandainya nih akhwat, kalau seandainya ayat Al-Quran yang turun itu adalah wamsahu ru'usakum tanpa huruf ba, pasti semua ulama akan sepakat seluruh wilayah kepala wajib diusap. Kalau nggak ada huruf ba-nya, gitu ya. Tapi yang jadi persoalan adalah rupanya secara qiraat mutawatir, bacaan Al-Quran yang mutawatir dari Nabi sampai ke kita, itu ada huruf ba di dalam ayat ini untuk kepala. Nah, huruf ba inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab ulama kita berbeda pendapat terkait batasan mengusap kepala dalam wudhu. Ya. Dan perbedaan itu terjadi antara guru dan murid. Imam Malik bin Anas berpendapat huruf ba di sini maknanya litaukid, untuk penegasan. Maka dalam mazhabnya Imam Malik bin Anas, dalam wudhu harus semua kepala diusap. Harus semua kepala diusap dalam mazhab Maliki. Karena dalam huruf mereka memahami huruf ba di sini maknanya untuk litaukid atau penegasan. Tetapi Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik bin Anas, punya paham yang berbeda. Kata beliau huruf ba di sini maknanya litaba'id, menunjukkan kepada makna sebagian. Maka dalam mazhab Syafi'i, rukun wudhu itu adalah mengusap sebagian kepala. Nah, sekarang saya ingin simpulkan ya akhwat. Dari persoalan mengusap kepala ini tadi, ada titik pemahaman qat'i, ada titik pemahaman dhonni. Apa pemahaman qat'inya yang ulama tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah itu? Yaitu bahwa mengusap kepala rukun wudhu yang tidak diperselisihkan. Jadi semua ulama telah bersepakat. Berarti kesimpulan kesepakatan ini qat'i namanya, bahwa mengusap kepala itu adalah rukun wudhu yang tidak sah wudhu orang kalau tidak mengusap kepala. Tapi yang jadi masalah batasannya seberapa gitu ya. Nah, jadi mengusapnya itu qat'i, batasan usapan kepalanya itu dhonni. Ya. Ayatnya sama, tetapi di dalamnya terdapat makna yang qat'i dan terdapat makna yang dhonni. Nah, jadi mengusap kepalanya qat'i, batasan mengusap kepalanya dhonni. Ya. Nah, ini mudah-mudahan kalian bisa pahami ya, apa itu yang dimaksud dengan qat'i dan dhonni. Ya. Nah, jadi dalil syariat itu yang saya simpulkan, dalil syariat Al-Quran dan Sunnah akan berpotensi pemahaman atas ayat dan hadis itu kepada dua makna ini. Bisa maknanya secara qat'i atau maknanya secara dhonni. Dan umumnya kebanyakan ayat Al-Quran dan hadis itu maknanya dhonni. Makanya kalau kita buat perbandingan, perbedaan lebih banyak daripada kesepakatan. Ya, karena memang makna yang disimpulkan dari ayat atau hadis itu kebanyakan dhonniyat daripada qat'iyat. Ya. Nah, itu. Tapi intinya yang ingin saya tegaskan ada dua ini ya, ada qat'i ada dhonni. Ya. Baik, nah sekarang dari 4 hal ini ya akhwat, dari 4 hal ini tadi, usul, furu, qat'i, dhonni, akan kita jadikan fondasi untuk melahirkan yang namanya objek perbedaan. Ya, jadi objek perbedaan itu nanti bisa kita bagi menjadi 4 berdasarkan hasil dari kesimpulan 2 masalah agama, 2 dalil. Pertama adalah akidah yang dalilnya qat'i. Nah, akidah, masalahnya akidah, dalilnya qat'i. Ya, nanti akan kita lihat, akan kita sebutkan sebagian contoh. Yang kedua, masalah akidah, dalilnya dhonni. Akidah, dalilnya dhonni. Yang ketiga, masalah fikih, dalilnya qat'i. Ya. Dan yang keempat, masalah fikih, dalilnya dhonni. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa pahami ya.
Akidah, persoalannya akidah, dalilnya qat'i. Persoalannya akidah, dalilnya dhanni. Persoalannya fikih, dalilnya qat'i. Persoalannya fikih, dalilnya dhanni. Nah, pertanyaan yang akan kita cari jawabannya adalah di mana wilayah mazhab? Nah, itu itu yang poinnya ya. Di mana wilayah mazhab? Nah, sebelum masuk kepada itu, saya akan jelaskan satu-satu dulu. Untuk masalah akidah yang dalilnya qat'i, pilihannya cuma dua. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Antara muslim kafir. Ya. Dan inilah yang kalau di dalam Al-Quran sering digunakan istilah din. Nah, misalnya ayatnya adalah lakum dinukum waliyadin. Atau ayat yang lain, inna dina indallahil islam. Atau ayat yang lain, waman yabtaghi ghairal islami dinan. Falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Nah, jadi istilah agama atau istilah din itu digunakan dalam persoalan akidah yang dalilnya qat'i, yang akan bisa melahirkan pilihan antara Islam dan kafir. Ya, tapi jangan digunakan istilah din ini dalam masalah perbedaan fikih gitu ya. Nggak bisa kita katakan kamu kunut, saya tidak. Ya udahlah nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Wah, itu salah ayat itu. Gitu ya. Ya, lakum dinukum waliyadin bukan dalam masalah kunut gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya teman dia agamanya Nasrani, agamanya kalau Indonesia kan ada 5 atau 6 agama ya, Hindu, Buddha atau Konghucu. Ya kita bersahabat dengan dia sebagaimana sesama manusia ya berinteraksi. Silakan bersahabat dengan non muslim. Tapi nggak boleh kita katakan, oh mazhab kamu Hindu ya. Ya nggak bisa. Atau misalnya kita kata mazhabnya Nasrani, ya nggak bisa. Kita katakan dinnya Nasrani, agamanya Nasrani gitu ya. Karena konsekuensi dari perbedaan agama itu adalah kita menyebut yang berbeda dengan kita dalam konteks agama kafir. Nah, sedangkan kita sebagai muslim. Yang masalah nanti istilah kafir itu apakah istilah yang sopan atau tidak daripada istilah non-muslim, nah ini sebenarnya perdebatan-perdebatan yang nggak perlu lah ya. Mau non-muslim, mau kafir sama aja itu artinya. Intinya bukan Islam gitu ya. Nah, tapi memang sih dalam konteks sosiologis, dalam konteks kita berinteraksi dengan sesama sesama anak bangsa yang berbeda agama ya kurang etis kalau kita panggil mereka dengan istilah kafir ya, karena tetap Rasulullah mengajarkan kepada kita panggil dengan panggilan yang mereka senangi, seperti Rasulullah ketika mengirim surat kepada raja-raja dunia untuk mendakwahi Islam kepada mereka, Rasul tetap panggil mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Misalnya dalam surat Rasulullah kepada penguasa Romawi di Syam yang saat itu sedang bertempat di Syam ya, Rasul kan menyebut dengan kata apa? Min Rasulillahi ila Hirakal Azimir Rum. Dari Rasulullah kepada Heraklius penguasa Romawi. Jadi nggak disebut oleh Nabi dari Rasulullah kepada orang kafir Heraklius, enggak gitu ya. Nah, itu dalam konteks interaksi sosial kita. Tapi kalau dalam konteks keyakinan, wajib seorang muslim meyakini non-muslim kafir. Ya, dan nggak boleh kita ragu kekafiran mereka. Tapi kalau kita katakan apakah mereka pasti masuk neraka nanti kalau setelah mati, ya belum tentu, karena bisa jadi nanti sampai akhir hayatnya dia taubat masuk Islam gitu ya. Tapi kalau memang tegas-tegas dia mati dalam kondisi kafir, ya kita wajib meyakini orang kafir itu ya di neraka gitu ya. Nah, ini nggak boleh kita ragukan, ini karena prinsip dalam beragama ya. Tapi intinya sekali lagi di sini pada wilayah yang begini bukan mazhab ya. Contohnya misalnya apa dalam konteks akidah dalilnya qat'i, misalnya dalam masalah ketuhanan ya. Jadi masalah Allah itu esa, itu masalah akidah. Allah esa itu masalah akidah ya. Dalil qat'inya apa yang tidak diperselisihkan oleh para ulama? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Jadi masalah Allah esa akidah, ayat Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat 1 itu ayat yang dipahami secara qat'i. Nah, dalam wilayah inilah kalau ada yang mengatakan Allah tidak esa, kafir. Kalau ada yang mengatakan Allah esa lalu dia bersyahadat tentunya maka dia muslim. Cuma dua ini aja pilihannya, nggak ada pilihan ketiga ya. Nah, kalau orang munafik ya itu urusan nanti di akhirat. Kalau munafik itu akhirat. Tapi kita bicara dalam konteks di dunia bahwa pilihannya cuma antara muslim dan kafir. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah akidah dalilnya dhanni. Akidah dalilnya dhanni. Nah, kalau akidah dalilnya dhanni inilah yang sering kita sebut dengan istilah ahlus sunnah versus ahlul bid'ah. Dan istilah untuk menyebut perbedaan ini adalah firqah. Dan pada wilayah inilah kita sering menggunakan hadis Nabi SAW, sataftariku ummati ala thalathatin wa sab'ina firqah. Ya, bahwa umat ini terpecah menjadi 73 firqah. Kita sering menyebutnya dengan istilah aliran. Ya, aliran akidah gitu ya.
Dan ilmunya bukan fikih perbandingan mazhab. Ilmunya seperti yang tadi saya katakan, dirasatul firaq. Ya, ilmu tentang perbandingan aliran teologi. Nah, itu. Jadi namanya disebut dengan aliran teologi. Ya, yang nanti baru di sini kita akan bahas ada ahli sunnah, nanti ada syiah, ada murji'ah, ada mu'tazilah, mujassimah, khawarij, ya. Nah, ini wilayah-wilayahnya akidah ini. Yang mana bisa kita bagi dua, yang berpegang kepada ajaran Rasulullah dan para sahabat dalam wilayah-wilayah akidah seperti ini namanya ahlus sunnah. Sedangkan yang menyimpang dalam persoalan-persoalan cabang-cabang akidah ini namanya ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah macam-macam ya akhwat, tergantung kepada masalahnya. Kalau kita bicara dalam konteks sahabat, maka ahli bid'ah nanti ada dua, ada syiah rafidhah, ada nasibah. Kalau kita bicara dalam masalah iman, nanti ada dua juga yang sesat, khawarij, murji'ah. Kalau dalam masalah sifat Allah, ada juga yang nanti sesat, mu'attilah dan mujassimah. Kalau dalam masalah takdir, ada juga qadariyah, jabariyah. Nah, itu nanti ada mustalah atau ada istilah tersendiri ya. Nah, yang selamat akidahnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, Imam As-Safarini Al-Hambali dalam kitab Lawamiul Anwar mengatakan bahwa ahli sunnah sendiri dalam persoalan teologi terbagi lagi menjadi 3 mazhab. Jadi di dalam internal ahli sunnah dalam bab akidah itu nanti ada 3 kelompok, atau 3 tawaif kalau istilah beliau. Ya, kalau saya lebih suka mazhab dalam akidah, tetapi sesama ahli sunnah. Nah, siapa 3 kelompok ini? Pertama adalah Al-Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Asy'ariyah imamnya Abul Hasan. Artinya pendiri mazhab Asy'ari dalam masalah akidah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Al-Maturidiyah wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kata Imam As-Safarini Al-Hambali dalam Lawaiul Anwar. Bahwa kata beliau, kata Imam As-Safarini, ahlus sunnati thalathu tawaif. Ahli sunnah itu ada 3 kelompok, kata Imam As-Safarini Al-Hambali. Nah, yang pertama Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Al-Maturidiyah wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi, dan yang ketiga Al-Athariyah wa imamuhum Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal. Ya, jadi yang ketiga Al-Athariyah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, 3-tiganya ahli sunnah. Nggak boleh kita katakan salah satu. Tidak boleh kita katakan yang ahli sunnah cuma salah satunya saja. 3-tiganya ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, ini kalau untuk masalah-masalah begini kalian belajarnya nanti dalam ilmu tentang teologi Islam. Ya. Tapi dengan catatan juga ya akhwat, bahwa kelompok-kelompok yang sesat dalam masalah akidah seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah ini tadi, dalam konteks hukum di dunia mereka tetap muslim. Karena mereka bersyahadat, ya. Jadi mereka tetap muslim atau disebut dengan ahli kiblat. Jadi tetap mereka dikategorikan muslim, kalau meninggal tetap disolati jenazahnya, kalau kemudian meninggal juga tetap dikuburkan di pemakaman umat Islam, bahkan kalaupun kita sholat berjamaah di belakang mereka pun itu masih diperbolehkan. Ya, selama rukun sholatnya tetap terjaga dengan benar ya. Nah, jadi persoalan-persoalan dalam masalah akidah yang dhonni ini akan melahirkan perbedaan dalam beberapa teologi di internal umat Islam, tetapi tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Walaupun kita katakan di luar ahli sunnah itu sesat. Ya. Maka kaidahnya begini, setiap yang kafir itu pasti sesat. Tapi tidak setiap yang sesat itu kafir. Ya. Saya ulangi ini, kaidah penting nih. Setiap yang kafir itu sesat, tapi tidak setiap yang sesat otomatis kafir. Ya, karena ada yang sesat tapi muslim. Sebagaimana ada yang muslim tapi bermaksiat. Gitu ya. Makanya maksiat itu ada 2. Maksiat yang dilakukan seorang muslim itu ada 2. Ada maksiat yang disebabkan karena syahwat. Nah, inilah maksiat-maksiat seperti zina, membunuh, itu karena syahwat. Meninggalkan sholat, itu karena syahwat. Tapi ada maksiat yang sebabnya syubhat pada pemikiran. Nah, inilah yang kemudian disebut maksiat dalam bab akidah. Ya. Nah, nanti di akhirat bagaimana statusnya? Ya seperti ahli maksiat pada umumnya. Bisa saja Allah ampuni karena ketauhidan yang ada dalam hati mereka dan akhirnya tidak masuk neraka, atau bisa jadi masuk neraka dulu untuk dibersihkan dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, makanya ahli maksiat ahli bid'ah ini ya tetap dia sebagaimana disebut sebagai ahli maksiat ya, sebagai umat Islam. Ya tentunya sebelum tadi saya lupa ya.
tentunya dalam konteks kita berinteraksi bagaimana? Kalau untuk interaksi dengan non-muslim ya, maka kaidah yang berlaku adalah lakum dinukum waliyadin, di mana kita tetap menghargai perbedaan agama, tapi juga di situ kita bisa menyampaikan dakwah-dakwah Islam ya, tentu dengan catatan la ikraha fiddin, tanpa memberikan pemaksaan. Nah, sedangkan dalam masalah firqah mirip juga ya, kita juga wajib mengingatkan saudara kita yang bermaksiat untuk kembali kepada kebenaran. Tetapi tentunya dengan catatan tidak menggunakan kata-kata kafir. Artinya begini, kalau saya ingin mendakwahi saudara saya yang Syiah misalnya ya, nah, kan banyak juga di Indonesia ini yang Syiah. Saya mau mendakwahi saudara saya yang Syiah. Bagaimana cara dakwahnya? Ya cara dakwahnya sama seperti kita mendakwahi saudara kita yang peminum khamr misalnya. Ya harus ada strategi yang bagus agar dia mau sadar. Nah itu nanti beda lagi ketika kita berdakwah kepada non Muslim ya. Nah, jadi artinya dua objek ini dalam masalah akidah qat'i dan akidah dzanni itu dua-duanya objek dakwah. Dua-duanya objek kita mendakwahi saudara kita yang non muslim ataupun yang muslim tapi menyimpang akidahnya. Tapi tentu juga dengan mempelajari fikih dakwah yang benar. Ya karena dakwah ada fikihnya, ada aturannya. Baik. Yang ketiga adalah fikih yang qat'i. Nah, fikih yang qat'i ini misalnya seperti sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, membunuh haram, zina haram ya. Menutup aurat wajib. Tapi kalau menutup wajah, nah ini nanti ada khilafiyahnya. Tapi menutup aurat semua ulama sepakat hukumnya wajib ya. Ini persoalan-persoalan fikih yang dalilnya qat'i. Nah, untuk persoalan fikih yang dalilnya qat'i ini pilihannya antara muslim dan zindiq. Muslim dan zindiq. Tapi dengan catatan begini ya, Afwan. Yang saya maksud zindiq di sini adalah mereka yang mengingkari ya persoalan fikih yang qat'i. Bukan mereka yang bermaksiat ketika meninggalkan fikih yang qat'i. Contoh sederhananya begini. Orang yang tidak sholat, nah, atau sebelumnya gini, sholat itu kan masalah fikih. Ya, sholat itu masalah fikih, bukan akidah, sholat itu fikih. Tapi sholat 5 waktu yang hukumnya wajib, itu fikih yang sudah level ijma', yang sudah qat'i, yang tidak ada perselisihan ulama di dalamnya. Nah, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, itu ada dua kemungkinan. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia meninggalkan sholat 5 waktu karena mengingkari kewajiban sholat. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena mengingkari kewajiban sholat. Misalnya dia beranggapan, sholat bagi saya nggak wajib karena saya sudah sampai level wali, gitu kan. Nah, orang yang seperti inilah yang kita sebut zindiq. Ya, yang kita sebut zindiq. Sedangkan kalau ada seorang muslim tidak sholat, lalu kita tanya, kenapa kok kamu nggak sholat? Lalu dia mengatakan, saya tuh tahu sholat wajib, ya, tapi saya kadang males, kadang saya ya karena kesibukan nggak sholat. Nah orang yang seperti ini nggak kita sebut zindiq, tapi dia ahli maksiat, pelaku dosa besar, ya, atau kita sebut fasik. Nah, jadi bedakan antara zindiq dan fasik, ya. Jadi kalau zindiq itu mengingkari, sedangkan kalau fasik itu ya bermaksiat, tapi tetap tidak mengingkari. Atau contoh lain misalnya gini, LGBT ya, homoseksual, lesbi ya. Kan sekarang mulai ada tuh ya orang-orang yang dianggap sebagai cendekiawan agama misalnya. Malah membolehkan LGBT, membolehkan homoseksual dengan alasan sebagai hamlah atau dicari-cari dalilnya dari Al-Qur'an atau hadis lah gitu ya. Padahal ulama semua telah bersepakat bahwa aktivitas atau pelaku LGBT adalah haram. Nah, kalau ada seorang yang mengatakan LGBT itu tidak haram, walaupun dia seorang cendekiawan muslim, bahkan sekalipun dia bukan pelakunya, itu bisa dikategorikan zindiq. Ya. Tapi kalau misalnya begini, ada orang yang termakan syahwat, akhirnya dia jatuh kepada dosa homoseksual misalnya. Tapi dia akhirnya ada kesadaran bahwa homoseksual itu jelas haram, tapi saya nggak bisa ini menahan syahwat gitu ya. Maka orang yang seperti ini masih muslim dan statusnya fasik. Jadi menghalalkan apa yang haram, yang jelas-jelas haram, atau tidak mewajibkan sesuatu yang jelas-jelas wajib, itu akan bisa berakibat kepada zindiq. Zindiq itu makna lainnya murtad. Walaupun murtad dalam konteks tidak sampai dianggap dia berpindah agama, tapi dia statusnya sudah tidak lagi disebut muslim ya. Nah, dalam konteks yang ketiga inilah Imam Abu Ja'far At-Tahawi pernah mengatakan, la nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bi dzanbin ma lam yastahillu. Ini kaidah, ini akidah ahli sunnah ya. Dalam kitab Aqidah Tahawiyah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, kita tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Kita tidak pernah mengkafirkan seorang pun
yang muslim gara-gara dia berbuat maksiat. Tidak boleh kita mengkafirkan seorang muslim gara-gara dia berbuat maksiat selama lam yastahilluh, selama dia tidak menghalalkan maksiatnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang berzina, ya nggak boleh kita katakan, oh kamu berbuat zina kafir, ya nggak boleh. Ya, tapi kalau dia bilang, bagi saya zina itu halal, ngapain agama mengatur-ngatur? Ini kan kita sama-sama suka. Orang yang seperti itu udah zindik dia udah keluar dari Islam karena dia telah menghalalkan perbuatan yang jelas-jelas haram. Nah, jadi bedakan antara yang jatuh kepada maksiat tapi tetap meyakini itu maksiat dengan orang yang memang mengingkari itu sebagai maksiat. Nah, itu dua hal yang berbeda. Untuk yang mengingkari namanya zindik, sedangkan untuk yang tidak mengingkari tapi walaupun dia jatuh kepada maksiat itu namanya fasik. Nah, ini persoalan dalam wilayah fikih, tapi dalilnya sampai level qat'i. Ya. Nah, yang terakhir, nah di sini lah baru kita sebut mazhab, ya. Persoalan fikih, dalilnya dhonni. Yang tadi kita contohkan, seperti batasan mengusap kepala, masalah qunut subuh, azan itu sekali atau dua kali dalam sholat Jumat, ya. Kemudian sholat tarawih itu 8 rakaat atau 20 rakaat, ya. Nah, ini persoalan-persoalan fikih yang dalilnya dhonni, ya. Yang inilah wilayah para ulama berbeda pendapat. Nah, pilihan kita bagaimana? Pilihan kita adalah, ya kalau kita memilih salah satu mazhab, berarti kita menganggap mazhab itu rojih. Sedangkan mazhab yang lain kita anggap marjuh. Ya, atau dalam bahasa lain, rojih itu pendapat yang menurut kita lebih kuat, sedangkan marjuh itu pendapat yang menurut kita lebih lemah. Nah, pilihan yang rojih di antara pendapat yang ada, itulah disebut mazhab yang kita pilih. Ya, atau dengan kita mengikutinya berarti kita sedang bermadzhab. Nah, dalam konteks inilah Imam Syafi'i berkata, perkataannya masyhur dari beliau, ra'yu shawabun wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamilus shawab. Pendapat aku benar tapi mungkin salah, pendapat orang lain salah tapi mungkin benar. Nah, ini konteksnya adalah mazhab. Nah, sekarang ya Ahmad, kita akan fokus nih ya kepada bagaimana menyikapi perbedaan mazhab. Karena untuk masalah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ini wilayah dakwah. Ya memang kita harus mengingatkan, harus mengembalikan saudara kita kepada kebenaran. Tapi kalau untuk masalah mazhab, apakah berlaku hal seperti itu? Misalnya, apakah kita berkewajiban mendakwahi orang yang beda dengan kita dalam masalah kunut? Nah, ini harus hati-hati. Dakwah hanya terletak pada kemungkaran yang jelas. Padahal masalah mazhab bukan kemungkaran. Jadi itu bukan ladang dakwah. Kalau istilahnya Imam Al-Ghazali, perbedaan mazhab itu adalah ladang irsyad. Irsyad itu apa? Irsyad itu artinya ladang untuk kita saling memberi wawasan. Ya, bukan untuk mengajak orang agar mengikuti pendapat kita, bukan. Kalau dia ikut pendapat kita, ya nggak ada masalah, silakan. Tapi bukan dalam konteks kewajiban kita agar orang itu ikut kita, bukan. Ya, jadi bedakan antara dakwah dan irsyad. Dakwah itu wilayahnya akidah, wilayahnya ahli maksiat, nah itu dakwah, ya. Tapi kalau irsyad bukan dakwah. Jadi irsyad itu sifatnya hanya untuk sharing pendapat saja, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ya kepada kaidah. Nah, saya menyimpulkan paling tidak 5 kaidah saja. 5 kaidah bagaimana kita menyikapi perbedaan mazhab fikih. Ini sudah poinnya kepada mazhab. Ya. Yang pertama adalah kaidah yang disebutkan oleh banyak ulama, termasuk diantaranya Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Beliau mengatakan bahwa la yunkarul mukhtalafu fihi. La yunkaru al-mukhtalafu fihi. Beliau mengatakan la yunkar, tidak boleh mengingkari al-mukhtalaf fihi, perbedaan. Maksudnya adalah perbedaan dalam masalah mazhab. Nah, ini disinilah ya istilah mengingkari inilah yang nanti akan kita kenal dengan nama ta'assub. Jadi bedakan ya Afad ya, bedakan antara taklid dan ta'assub. Taklid itu sesuatu yang boleh bahkan wajib. Maknanya kita mengikuti pendapat ulama yang diakui. Tapi ketika kita taklid kepada suatu pendapat, sembari mengingkari pendapat lain, itu ta'assub. Ya, saya ulangi. Taklid itu kita ikut pendapat sang ulama yang diakui. Titik, gitu aja. Tapi kalau kita ikut pendapat si ulama A, sembari mengingkari dan menganggap sesat atau salah pendapat yang lain, ya lalu kita ingkari, kita lakukan seakan-akan itu adalah objek dakwah yang harus kita kembali, kita tarik kepada pendapat kita, itulah yang kemudian disebut ta'assub. Nah, jadi bedakan antara taklid dengan ta'assub. Ya, ta'assub itu taklid sekaligus mengingkari, itu ta'assub. Tapi kalau sebatas taklid saja tanpa mengingkari, nah itulah yang dikatakan oleh para ulama hukumnya wajib bagi awam. Sedangkan ta'assub haram.
ta'assub hukumnya haram, tidak dibolehkan. Ya, dalam masalah-masalah fikih mazhab. Baik. Jadi sekali lagi ta'assub itu yang dimaksud dengan mengingkari perbedaan mazhab. Nah, namun teknisnya bagaimana sih? Apa sih yang dimaksud mengingkari mazhab dulu ya? Nah, ini saya ingin tegaskan biar lebih membumi. Apa sih yang dimaksud dengan mengingkari yang disebut ta'assub tadi? Ya, lalu kemudian kita kan dilarang untuk mengingkari ya. Berarti yang dimaksud mengingkari itu apa? Paling tidak yang dimaksud dengan mengingkari itu ada dua maknanya. Ada dua maknanya ya. Pertama adalah mengingkari itu maksudnya adalah menisbatkan kepada persoalan-persoalan mazhab fikih salah satu dari tiga istilah. Yaitu istilah kafir, fasik, ahli bid'ah. Nah, itu ta'assub ya. Jadi kalau misalnya dalam masalah kunut misalnya, dalam masalah kunut kita mengatakan saya kunut, yang tidak kunut ahli bid'ah, yang tidak kunut fasik, yang tidak kunut kafir. Nah, itu ta'assub. Ya. Jadi menisbatkan persoalan-persoalan fikih dengan istilah fasik, kafir, ahli bid'ah itu ta'assub. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita berbeda dalam masalah fikih, bagaimana kita menyikapi? Ya sudah, lana ala a'maluna walakum a'malukum. Amal kita sesuai dengan pandangan mata masing-masing. Nggak usah kita sebut-sebut sebagai ahli bid'ah lah, nggak usah kita sebut fasik lah, nggak usah kita sebut kafir gitu. Karena kalau kita menyebut salah satu dari tiga istilah ini, kita sedang melakukan ta'assub. Dan itu dilarang oleh syariat ya. Ini yang pertama. Yang kedua, makna dari ta'assub itu yang tidak dibolehkan menjadikan masalah fikih layaknya sebagai objek dakwah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu juga nggak boleh. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya pada persoalan yang memang jelas-jelas itu kemungkaran gitu ya. Makanya begini ya akhwat, boleh nggak kita misalnya membentuk organisasi misalnya adalah GAM, Gerakan Anti Maulid. Wah, ini nggak boleh. Ya. Gerakan Anti Maulid itu gerakan aneh, itu nggak ada dasarnya ya. Karena masalah Maulid Nabi bukan persoalan kemungkaran. Ya mau Maulid silakan, ya nggak juga nggak ada masalah. Itu masalah khilafiyah. Ya, nggak boleh kita bentuk GAM misalnya Gerakan Anti Maulid. Tapi kalau misalnya begini, yuk kita bentuk GAM, Gerakan Anti Miras. Nah, ini baru wajib malah, bukan boleh ya. Karena miras itu sesuatu yang jelas-jelas mungkar. Harus kita ingkari, bahkan harus kita membuat suatu organisasi, kita harus membuat suatu sistem yang bisa memberangus kemungkaran itu biar lebih baik. Nah, makanya kan ada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengatakan al-batilu binidham yaghlibul haqq al-batilu binidham yaghlibul haqq bila nidham. Kebatilan yang terorganisir akan bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Nah, jadi artinya dalam konteks kemungkaran itulah kita harus bentuk organisasi yang baik untuk bisa meluruskan, untuk bisa merubah atau malah untuk bisa menghilangkan kemungkaran itu. Tapi kalau dalam masalah fikih nggak usah bentuk-bentuk hal-hal yang aneh-aneh. Ya gerakan anti ini, gerakannya nggak ada gitu ya. Biarkan orang bermazhab dengan mazhabnya masing-masing. Nah, jadi intinya sekali lagi, yang dimaksud ta'assub itu adalah tidak menisbatkan kata kafir, fasik dan ahli bid'ah ya kepada yang berbeda, dan yang kedua tidak menjadikan masalah-masalah yang diperselisihkan sebagai mazhab tadi sebagai objek untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi ada pengecualian ya, Ahmad. Ada pengecualian ya. Walaupun ini konteksnya bukan kita ta'assub sebenarnya ya, tapi konteksnya adalah kita mengingatkan saudara kita agar mengambil pendapat yang lebih tepat ya, yaitu bahwa kata Imam As-Suyuti boleh kita mengingkari perbedaan mazhab. Ini sebenarnya mazhab gitu ya, tapi boleh kita mengingkarinya sebagai pengecualian dalam 3 masalah. Jadi kita boleh mengingkari perbedaan mazhab dalam 3 masalah. Yang pertama adalah dalam persoalan yang dikategorikan qaulun syadzun, yaitu pendapat-pendapat yang dianggap nyeleneh. Ya, dianggap nyeleneh oleh ulama, bukan oleh kita. Jadi misalnya begini, ada sebagian besar ulama berpendapat, ini pendapat nyeleneh nih, salah satu ketergelinciran ulama. Karena begini ya, ulama itu manusia. Ulama itu manusia yang mungkin salah, mungkin benar. Dan ada ucapan dari salafus sholih yang mengatakan, ma min alimin illa walahu zallah. Dan tiadalah seorang ulama, pasti ada 1-2 pendapatnya yang dianggap nyeleneh dan itu tergelincir. Ya.
Nah, tetapi untuk menilai pendapat itu adalah pendapat yang nyeleneh atau tergelincir atau yang disebut dengan qaulun syadz, tentunya itu juga yang menilai ulama itu sendiri ya. Contoh misalnya begini ya, kawan. Contoh ya, ada sebagian ulama Hanafi dari pendapat nyeleneh, tapi kita nggak boleh mengatakan ulama itu sesat gitu ya, karena ya seperti kata Imam Az-Zahabi, kalau setiap kesalahan ulama membuat kita menjauhinya, siapa sih ulama yang tidak selamat dari kesalahan ya? Ulama pasti ada yang salah gitu. Tapi yang kita kritik pendapatnya, bukan orangnya. Orangnya ya ulama besar, tapi pendapatnya ya boleh saja kita ingkari kalau dikategorikan yang pertama qaulun syadz ini. Nah, contohnya misalnya ada sebagian ulama Hanafi berpendapat boleh poligami sampai 9 istri. Nah, misalnya gitu ya. Jadi sebagai ulama Hanafi mengatakan ada yang mengatakan boleh poligami 9 istri. Apa landasan dalilnya? Nah, mereka menafsirkan ayat matna wa thulatsa wa ruba. Maksudnya adalah 2 plus 3 plus 4. Nah, itu. Jadi 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Nah, akhirnya disimpulkan poligami boleh sampai 9 istri gitu. Nah, tentu ini pendapat yang syadz, ini pendapat yang nyeleneh dari kalangan ulama, sebagian ulama Hanafi. Karena mayoritas ulama, dan sudah dibantah oleh banyak ulama seperti Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa yang dimaksud dengan matna wa thulatsa wa ruba itu adalah 2 atau 3 atau 4, bukan 2 plus 3 plus 4 gitu. Nah, jadi artinya pendapat yang mengatakan lebih dari 4 dibolehkan sampai 9 itu pendapat syadzun, diingkari. Diingkari pendapatnya bukan sang ulamanya. Nah, ulamanya manusia yang harus kita hormati dan harus kita muliakan. Baik, yang kedua adalah pendapat yang berbeda dengan putusan hakim. Ya, pendapat yang berbeda dengan putusan hakim. Nah, contohnya misalnya begini. Kalau kalian belajar fikih munakahah ya. Kalau kalian belajar fikih munakahah, nikah itu ada 3 jenis. Nikah itu ada 3 jenis. Pertama ada nikah sahih, kedua nikah batil, ketiga nikah fasid. Nikah sahih adalah nikah yang semua ulama sepakat sah, yaitu ketika 4 rukunnya terpenuhi semua. Wali, 2 saksi, 2 mempelai, ijab kabul. Semua ulama sepakat 4 rukun ini terpenuhi, sah nikahnya. Ya. Nikah batil adalah nikah yang semua ulama sepakat nikahnya nggak sah. Nikah batil, nikah yang semua ulama sepakat tidak sah. Misalnya kalau nikah sesama mahram, nah, jelas itu tidak sah. Nah, yang jadi persoalan ya akhwat, nikah yang ketiga, nikah fasid. Nikah fasid itu adalah nikah yang sebagian ulama mengatakan sah, sebagian yang lain mengatakan tidak sah. Ya. Contohnya adalah an-nikahu bila wali, nikah tanpa wali. Nah, nikah tanpa wali ini dikategorikan nikah fasid. Kenapa? Karena ulama mazhab Hanafi mengatakan sah, sedangkan mayoritas ulama seperti Maliki, Hambali, dan Syafi'i mengatakan tidak sah. Nah, sekarang kembali kepada persoalan putusan hakim ini. Ketika ada orang menikah tanpa wali, ya mengikuti mazhab Hanafi, kita tidak boleh mengingkarinya. Itu pendapat dia, itu mazhabnya. Kalau ada orang menikah tanpa wali karena dengan alasan mengikuti mazhab Hanafi, haknya. Tetapi kalau kemudian pernikahannya ini dipersoalkan ke pengadilan, kalau pernikahannya ini dipersoalkan ke pengadilan, ya, dan hakim di negeri yang mana persoalan itu pernikahan itu dipersoalkan, misalnya di Indonesia gitu ya, yang nikahnya harus pakai wali sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, maka hakim boleh mengatakan nikahnya nggak sah, harus diulangi dan penuhi rukun-rukun yang sudah ditetapkan di dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi hukum positif negeri ini. Nah, jadi hakim boleh mengatakan begitu. Ya, jadi hakim itu boleh menetapkan yang berbeda dengan mazhab hakim harus dibatalkan. Nah, itu boleh. Artinya dalam kasus ini berarti hakim sedang mengingkari mazhab yang lain. Tapi kalau misalnya tidak dibawa ke pengadilan bagaimana? Tetangga kita misalnya nikah tanpa wali, boleh nggak kita ingkari? Ya nggak boleh. Masuk kembali kepada kaidah asal, la yunkarul mukhtalaf fihi. Ya kalau ingin dipersoalkan bawanya ke pengadilan, bukan dengan sesama tetangga gitu ya. Nah, jadi intinya untuk kasus yang kedua boleh diingkari tapi dalam ranah putusan hakim. Ya. Dan yang terakhir, boleh mengingkari perbedaan mazhab kalau ada hak antara orang yang berbeda mazhab. Nah, ada hak antara yang berbeda mazhab. Contoh misalnya begini. Nah, ini misalnya antara suami istri. Ya, suami istri misalnya beda mazhab. Ya. Nah, nikah beda mazhab kan nggak apa-apa ya. Yang penting ya, jangan nikah beda agama. Ya. Ini nikah beda mazhab. Jadi istrinya itu mazhabnya NU, Syafi'i. Suaminya itu dari kalangan Muhammadiyah. Ya. Dari kan antara NU dan Muhammadiyah biasanya ada beberapa persoalan fikih yang berbeda.
Contoh misalnya dalam masalah apakah menyentuh lawan jenis yang bukan mahram membatalkan wudhu. Nah, dan kita tahu suami istri itu bukan mahram, makanya boleh nikah, gitu ya. Jadi kalau suami istri itu mahram, ya nggak boleh mereka nikah. Jadi suami istri itu bukan mahram, maka antara suami dan istri berlakulah hukum terkait dengan persentuhan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, pertanyaannya apakah batal wudhunya atau tidak? Nah, menurut sang istri yang dari kalangan Nahdlatul Ulama ya mengatakan bahwa ya batal wudhunya karena itulah mazhab Syafi'i gitu ya. Tapi dari kalangan Muhammadiyah yang menjadi latar belakang keluarga sang suami dan suaminya misalnya Muhammadiyah mengatakan tidak batal. Nah, sekarang kasusnya begini nih kasusnya. Misalnya nih, di malam hari sang suami ngajak istrinya sholat tahajud. Ya, ngajak tahajud. Jadi suaminya itu sudah wudhu dulu. Nah, setelah suaminya wudhu, bangunin istrinya. Ya, pas bangunin istrinya, misalnya dielus kepalanya, dipegang tangannya, yuk kita sholat tahajud, gitu kan. Istri bangun, alhamdulillah, wudhu. Nah, setelah wudhu, istri tahu, oh rupanya suaminya ini tadi nggak ngulangin wudhu, gitu kan. Tadi kan nyentuh kulitnya, gitu ya. Nah, akhirnya istri bilang, ya, ketika suaminya dulu bilang misalnya, yuk kita sholat tahajud jamaah gitu ya. Akhirnya sang istri bilang, saya nggak bisa sholat tahajud sama Mas. Loh kenapa? Lah Mas kan tadi wudhunya batal nyentuh saya gitu kan. Dan saya dalam mazhab saya tidak sah sholat di belakang orang yang wudhunya batal gitu. Nah dalam kasus seperti ini sang suami nggak boleh maksa istrinya jadi makmum. Ya, karena kenapa? Istrinya punya hak untuk mengikuti pendapat mazhab dia yang mencari mazhab suaminya. Ya, karena sebagai seorang makmum hak untuk sholat di belakang orang yang dianggap sah wudhunya. Nah, tentu dalam kasus seperti itu pedas, ya sudah, ulangi wudhu lagi, apa sulitnya gitu ya, untuk menghormati mazhab si istri gitu. Tapi kalau misalnya begini, suaminya nggak mau ulangi wudhu, dan akhirnya sholatnya masing-masing, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Istri tidak boleh mengingkari pendapat suami, suami tidak boleh mengingkari pendapat istri, karena ada kaidah ini. Namun sang suami tidak bisa memaksa istrinya untuk sholat berjamaah karena hak sang istri untuk diimami oleh orang yang orang yang dianggap mazhabnya itu tetap sah wudhunya. Nah, jadi ini kasus sederhana saja ya bahwa boleh saja mengingkari dalam konteks seperti ini. Nah, jadi ini boleh diingkari dengan cara seperti itu. Ya, makanya kalau nikah kalau bisa sama mazhab saja lah biar nggak banyak debat ya. Kalau nikahnya sama yang beda mazhab debat terus nanti setiap hari. Nah ini perbedaan yang boleh diingkari. Tapi dengan catatan tetap kita hormati orang yang berbeda dengan kita walaupun kita ingkari perbedaan itu. Baik, nah di luar tiga masalah ini ya akhwat, di luar tiga masalah ini hukum asalnya nggak boleh mengingkari perbedaan mazhab dengan dua makna yang tadi saya sebutkan. Yang kedua ya, masuk kaidah yang kedua, ini udah jam 10 nih. Masuk kaidah yang kedua adalah al-khilafu syarrun. Nah, ini seakan kaidah ini bertentangan nih dengan kaidah sebelumnya nih ya. Al-khilafu syarrun. Berselisih itu buruk. Lah, tadi kan kita katakan kita mengingkari perbedaan. Kok malah kaidah yang kedua ini berselisih itu buruk, sesuatu yang jelek gitu ya. Nah, ini kita harus pahami dulu konteks dari perkataan ini maksudnya apa. Saya kutipkan ya. Perkataan ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan khilafu syarrun. Berbeda, berselisih itu buruk. Tapi konteks masalahnya adalah dalam berjamaah. Nah, ini ya. Tadi saya katakan kan di awal bahwa kita itu bicara perbedaan mazhab ada dua kondisi. Bisa jadi pilihan pribadi, bisa jadi dalam konteks kita sedang berjamaah. Nah, ketika kita sedang berjamaah ya akhwat, maka sikap yang tepat dan bijak adalah kita tidak mencari-cari perbedaan. Persoalannya kan begini ya, sebagian masyarakat kita itu sangat senang sekali berbeda dengan orang lain. Seakan-akan kalau berbeda itu bagus gitu ya. Pingin apa istilahnya itu masyarakat kita pingin tampil beda. Gitu. Nah ini sebenarnya kalau dalam konteks beragama itu nggak bagus seperti ini. Ya, pilihan untuk tampil beda itu nggak bagus. Ya, makanya kan ada pepatah Arab mengatakan kalau ingin kecingilah air zam-zam. Nah, itu kan nggak bagus, itu sikap yang menyelisihi aturan gitu ya. Walaupun ini tidak sampai wilayah dosa ya, tapi ini kalau menurut saya dalam wilayah etika. Jadi mengambil sikap selalu berbeda dengan masyarakat itu tidak etis, ya. Tidak etis dalam arti bukanlah sikap orang yang bijak. Ya silakan sih berbeda, tapi jangan dalam ketika kita berjamaah. Karena kalau kita berjamaah, Rasul mengatakan ilal imamu
bahwa seseorang itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka dalam kasus kunut subuh yang sering diperdebatkan ya, kalau menurut saya sikap yang bijak itu lihatlah mazhab imam. Kalau imamnya membaca kunut, apa salahnya kita mengangkat tangan mengamini kunut? Nah, itu juga di satu sisi mazhabnya adalah mazhab yang diambil oleh sebagian ulama besar, dan juga doa kunut suatu yang baik untuk kita amini. Ya. Dan jadi ini kontennya ketika kita berbeda. Ya. Artinya berbeda dan berjamaah itu ya ikutilah apa yang menjadi pandangan umum masyarakat, termasuk dalam ini kontennya ke imam. Nah itu juga dengan imam, ya saya pribadi nih ya, ini sikap saya pribadi nih, ya, dan kebanyakan para asatidzah yang insya Allah cukup bijak, bahwa kita itu kalau saya misalnya ya disuruh mengisi kajian di suatu tempat tertentu, ya, kadang nanya sama jamaah di situ, misalnya baru pertama kali saya ngisi di sini jamaahnya pakai kunut atau tidak. Kalau misalnya si pengurus masjidnya mengatakan di sini biasanya pakai kunut Ustaz, ya sudah, saya baca kunut. Walaupun bisa jadi di tempat yang lain saya tanya ada kunut nggak atau tidak. Oh di sini nggak ada kunut Ustaz, ya saya nggak baca kunut gitu. Imam juga mempertimbangkan mazhab masyarakat. Ya, imam masjid itu juga harus mempertimbangkan apa yang diambil oleh kebanyakan masyarakat di situ. Dan itulah sikap bijak. Nah inilah ya yang ingin saya sampaikan adalah al-khilafus syar'i itu konteksnya ketika kita beda dengan jamaah yang itu sebenarnya kurang etis ya. Dan ini kalau kita lihat dasarnya adalah hadis riwayat Abu Daud ini yang tadi saya katakan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kita baca. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Yazid. Dia bercerita, "Shalla Utsman bin Arba'an." Jadi Utsman bin Affan itu berpendapat kalau seseorang itu sedang melakukan ibadah haji dan sedang mabit di Mina, salat yang 4 rakaatnya tetap 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat ya. Faqala Abdullah, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini wa ma'a Abi Bakrin raka'ataini wa ma'a Umar raka'atain." Tapi Abdullah bin Mas'ud punya pendapat berbeda, dan bahkan beliau menguatkannya ya dengan praktek Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar, di mana Rasulullah, Abu Bakar dan Umar kalau mabit di Mina salatnya dikosor 2 rakaat. Nah, jadi Utsman bin Affan berpendapat tetap sholatnya tidak dikosor, sedangkan Abdullah bin Mas'ud sholatnya tetap dikosor. Ya. Nah, jadi ada 2 sahabat nih ya, ada 2 sahabat beda pendapat. Utsman mengatakan tidak dikosor, Abdullah bin Mas'ud mengatakan dikosor. Suatu hari ya, wa ma Utsman sadran min imaratihi, tsumma atam mahazada. Ini agak panjang ceritanya. Intinya begini. Saya cerita saja ya. Jadi intinya adalah begini, suatu hari ya, Utsman bin Affan ini kan jadi khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini melaksanakan ibadah haji, ya, melaksanakan ibadah haji yang saat itu sebagai Amirul Hajj, ya, sebagai pimpinan hajinya. Nah, rupanya di waktu yang sama atau di musim yang sama, Abdullah bin Mas'ud itu menjadi jamaah haji, ya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ya karena Utsman bin Affan adalah imam dan menjadi imam sholat berjamaah di sana, otomatis beliau mengambil pendapat tidak dikosor, yang tadi zuhur, asar, dan isyanya tetap 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud, apa yang terjadi? Yang selama ini berpendapat bahwa sholatnya dikosor, rupanya tetap ikut sholat yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak dikosor. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud sholatnya tidak dikosor. Artinya beliau menanggalkan egonya dengan mengambil pendapat Utsman dalam rangka menjaga jamaah. Nah saat itu faqila lahu, ada sebagian muridnya yang agak protes. Ibta ala Utsman, summa sholaita arba'an. Ya, jadi ada salah seorang muridnya mengatakan, engkau dalam tanda kutip ya mencela pendapat Utsman yang dianggap tidak didasarkan kepada dalil yang kuat. Tetapi kok sekarang malah sholat bermakmum di belakang Utsman 4 rakaat gitu. Jadi seakan-akan beliau tidak mengikuti pendapatnya pribadi, tapi malah ikut pendapat Utsman. Nah, disitulah kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-khilafu syarrun. Berbeda saat kita sedang berjamaah, padahal ada imam, ada makmum, adalah sesuatu yang buruk. Ya. Nah, maka kaidah ini ya akhwat, kaidah ini seakan ingin membatasi bahwa perbedaan pendapat itu betul, kita tidak boleh ingkari. Tapi dalam konteks kita sedang berjamaah, ya sebaiknya kita mengikuti pendapat yang menjadi pendapat yang umumnya diambil oleh masyarakat. Nah sekarang dari kaidah yang kedua ini ya, saya ingin tegaskan. Kan ada pertanyaan di kisi-kisi yang kalian buat. Bagaimana cara saya memilih suatu mazhab?
Ya, bagaimana cara saya memilih mazhab yang akan saya ikuti? Jawabannya adalah ikuti mazhab mayoritas masyarakat. Ya, saya ulangi, kaidah untuk kita memilih mazhab adalah ikuti mazhab mayoritas masyarakat. Kalau kalian misalnya tinggal di lingkungan masjid, ya, yang di situ Muhammadiyah, ikuti amalan-amalan Muhammadiyah. Kalau di situ kalian tinggal di masjid yang menggunakan amalan NU, ikuti amalan NU. Ya. Termasuk kalau misalnya ke luar negeri nih, kalian misalnya mau berangkat haji atau umroh atau studi misalnya ke Saudi, ikuti mazhab Hambali yang ada di sana. Atau misalnya ada yang studinya nanti ngambil S2 atau S3 ke luar negeri misalnya nih, atau wilayah-wilayah negara Afrika, ikuti mazhab Maliki yang ada di sana. Atau wilayah Eropa yang sebagian besarnya Hanafi, ikuti di sana yang mengikuti mazhab Hanafi gitu. Nah, maka kalau kita misalnya mengikuti mazhab setempat kan otomatis kita harus sedikit-sedikit belajar mazhab yang ada di tempat itu. Ya, jadi bukan kemudian kita mengambil sikap tampil beda, itu bukan sikap yang bijak ya. Jadi sikap tampil beda itu malah menurut saya ada sikap yang tidak dewasa. Sikap kekanak-kanakan yang mempersoalkan masalah-masalah yang tidak perlu dipersoalkan. Nah, jadi kaidah kedua ini mengisyaratkan kepada cara beragama ketika kita bermasyarakat, bahwa ikutilah pendapat mayoritas. Selama mayoritas itu ahli sunnah ya, selama mayoritas itu ahli sunnah. Tapi kalau misalnya begini, kalian ke Iran ya, Iran kan Syiah ya, jangan ikuti kelompok Syiah di sana. Gitu ya. Jadi konteksnya di sini mazhab, konteksnya mazhab ahli sunnah yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kalian ke Oman, di Oman itu ada kelompok fikih tersendiri namanya fikih Ibaldi, dan itu adalah fikihnya kalangan Khawarij yang nggak usah diikuti. Sebagaimana Syiah juga punya fikih namanya fikih Ja'fari yang nggak usah ikuti karena itu sudah keluar dari ahli sunnah. Jadi yang saya maksud di sini adalah batasi 4 tadi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan NU Muhammadiyah termasuk mengikuti 4 mazhab ini, walaupun dalam pilihan-pilihan tertentu mereka berbeda. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga adalah larangan tatabbu' rukhos dan talfik madzahib kecuali atas dasar ilmu dan kedaruratan. Nah, ini yang tadi sempat saya jelaskan ya ketika kita mengutip perkataan Imam Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi kan bahwa tidak wajib mengikuti satu mazhab tertentu, yang penting selama tidak dalam rangka melakukan tatabbu' rukhos ya. Nah, di sini perlu kita pahami dulu, ada dua istilah yang sebenarnya saling bersinggungan, tapi kadang beda kalau dalam kondisi tertentu beda konteks, beda masalah ya. Pertama tatabbu' rukhos, kedua talfik ya. Talfik madzahib itu artinya adalah menggabungkan beberapa mazhab dalam satu masalah. Ya, menggabungkan beberapa mazhab dalam satu masalah. Sedangkan kalau tatabbu' rukhos, mencari-cari kemudahan di tengah perbedaan mazhab dalam masalah-masalah yang berbeda. Dalam masalah yang berbeda. Jadi talfik itu dilakukan masalahnya sama. Misalnya dalam persoalan wudhu saja, atau yang terkait dengan sholat misalnya. Jadi wudhu, sholat, ya ketika kita menggabungkan beberapa mazhab dalam masalah wudhu dan sholat yang ini kan terkait ya, wudhu dan sholat itu terkait. Maka itu disebut talfik. Tapi kalau misalnya begini, saya mengambil kemudahan dalam masalah wudhu, ya, dalam masalah wudhu pakai mazhab A, dalam masalah puasa pakai mazhab B, dalam masalah bayar zakat pakai mazhab C, dalam masalah nikah dalam mazhab E misalnya, dalam masalah ekonomi dalam mazhab pakai mazhab apa misalnya. Ini babnya itu beda-beda, nggak ada keterkaitan satu sama lain. Nah, maka itu disebut tatabbu' rukhos. Jadi tatabbu' rukhos itu mencari-cari kemudahan, tapi babnya beda-beda dan tidak terkait. Tapi kalau talfik, ya, itu menggabungkan beberapa mazhab dalam satu masalah. Titik kesamaannya apa? Titik kesamaannya adalah biasanya mau tatabbu' rukhos atau talfik madzahib, tujuannya mencari kemudahan. Ya. Jadi tatabbu' rukhos dan talfik madzahib itu tujuannya mencari kemudahan. Artinya mencari kemudahan itu maksudnya apa? Mencari sesuatu yang menurut kita lebih mudah, lebih enak dilakukan. Nah, itu sisi kesamaan antara tatabbu' rukhos dan talfik madzahib. Tapi bedanya adalah kalau tatabbu' rukhos babnya beda-beda. Sedangkan kalau talfik madzahib babnya sama atau yang terkait lalu dicampur adukkan beberapa mazhab yang dianggap memberikan kemudahan. Nah, hukum asalnya ya akhwat, hukum asalnya tatabbu' rukhos dan talfik madzahib ini tidak boleh. Hukum asal. Hukum asalnya terlarang. Ya.
Kecuali kalau kita melakukannya atas dasar punya ilmu yang benar. Artinya kita ini ketika ingin berpindah kepada mazhab yang lain, mengambil mazhab yang lain yang tidak biasa kita lakukan, memang betul-betul ada dasar ilmunya. Kita betul-betul mempelajari masalah itu dengan baik ya, walaupun bisa jadi kita nggak tahu dalilnya secara detail. Gitu. Yang penting kita tahu, oh rupanya saya pindah kepada mazhab A, memang betul-betul mazhab ini resmi adalah mazhab A misalnya ya. Nah, dan yang kedua, berpindahnya itu atas dasar kedaruratan. Atas dasar memang ada kebutuhan yang mendesak, kalau kita konsisten dengan mazhab yang kita selama ini pakai, akan memberatkan kehidupan kita. Nah, maka kalau misalnya dua syarat ini sudah terpenuhi, mau tatabur rukhsah atau taufik mazahib itu dibolehkan. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin biar lebih teknis, lebih praktis, apa contohnya ya, antara yang boleh dengan yang tidak boleh, biar lebih jelas lah. Baik. Yang contoh misalnya tidak boleh nih ya, yang tidak boleh misalnya adalah, misalnya tidak boleh itu menggabungkan kemudahan-kemudahan dalam masalah rukun nikah misalnya. Ya, talfik ini talfik. Jadi talfik dalam masalah rukun nikah. Nah, ini nggak boleh nih. Contoh misalnya begini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali itu bukan rukun. Mazhab Maliki berpendapat bahwa saksi itu bukan rukun. Dan semua ulama bersepakat mahar itu, atau bukan bersepakat ya, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat mahar itu tidak wajib, mahar itu bukan rukun, bukan tidak wajib. Semua sepakat wajib, tapi mahar itu bukan rukun. Tiba-tiba ada orang nikah, lalu kemudian ketika dia nikah gimana caranya? Udah langsung ijab kabul tanpa ada mahar. Langsung ijab kabul tanpa ada mahar. Ditanya, mana rukun walinya? Saya nggak pakai wali karena Hanafi. Mana rukun saksinya? Saya nggak pakai saksi karena Maliki. Kok nggak ada bayaran maharnya? Saya nggak pakai mahar menurut pendapat mayoritas ulama yang tidak mengatakan itu rukun. Akhirnya nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, nikah tanpa mahar. Nah, boleh nggak nikah seperti ini? Jawabannya tegas, tidak boleh, tidak sah. Dan kalau sudah terlanjur lalu terjadi hubungan seksual, jatuhnya zina. Nah, ini contoh talfik yang terlarang ya. Nah, ini nggak boleh nih talfik seperti ini, atau tatabur rukhsah seperti ini nggak boleh ya. Nah, sedangkan kalau yang boleh bagaimana yang boleh? Nah, yang boleh misalnya begini ya, kalian misalnya berangkat haji sama suami, selama ini di Indonesia yang namanya bersentuhan suami istri misalnya batal wudunya. Misalnya kalian konsisten dengan mazhab Syafi'i ya, di Indonesia batal. Jadi kalau wudhu ya bersentuhan dengan pasangan ya ulangi lagi wudunya. Kemudian saat berangkat haji, ya di tengah tawaf ataupun aktivitas-aktivitas haji gitu kan, lah kalau nggak pegangan tangan sama pasangan, hilang itu pasangan nanti dipegang sama orang lain. Karena di tengah jutaan manusia yang sedang melakukan tawaf dan sa'i misalnya, ya sudah selama tawaf dan sa'i peganganlah tangan sama istri. Ya, atau misalnya bukan sama istri lah, bisa jadi kemungkinan tersentuh dengan lawan jenis karena berhimpitannya manusia saat itu ya. Misalnya dalam kondisi normal nggak lagi pandemi gitu ya. Nah, maka dalam kasus seperti itu boleh nggak saya ikut pendapat mazhab Hambali yang mengatakan tidak batal wudhunya ketika bersentuh dengan lawan jenis? Jawabannya boleh. Tapi dengan dua syarat tadi, pelajari baik-baik mazhab Hambali yang membolehkan, dan yang kedua adalah ada kondisi darurat. Ya. Contoh lain misalnya ya, ini yang pernah saya temui tahun 2017 ketika saya ke Hong Kong ya. Banyak saudara muslim kita yang menjadi tenaga kerja sebagai PRT, pembantu rumah tangga. Hampir setiap hari masak daging babi. Ya. Nah, pertanyaannya begini, mereka tahu daging babi hukumnya haram. Tapi yang jadi persoalan, itu perkakas dapur, semuanya rata-rata kena itu daging babi. Ya. Kena minyaknya lah, atau kena darahnya lah, atau kena kulitnya lah, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang jadi persoalan, kalau mereka konsisten dengan mazhab Syafi'i yang harus menggunakan tanah setiap hari mereka mencuci perkakas itu, masalahnya di Hong Kong itu cari tanah di mana? Nih kalian yang mungkin pernah jalan-jalan ke Hong Kong gitu, nyari daratan yang ada tanah itu sulit di sana itu, gitu ya. Nah, dan nggak mungkin kan balik ke Indonesia dulu nanti balik ke Hong Kong bawa sekarung tanah, itu nggak mungkin. Gitu. Repot lah intinya kan. Alhamdulillah ya akhwat, alhamdulillah Hong Kong itu ya masjid-masjidnya bermadzhab Hanafi. Hong Kong itu masjid-masjidnya bermadzhab Hanafi karena dikelola oleh sebagian besar orang Pakistan yang mazhabnya Hanafi. Dan di dalam mazhab Hanafi menggunakan tanah untuk mensucikan benda yang terkena najis babi tidak wajib, tapi cuman sunnah saja. Nah, makanya saya seringkali ya menyampaikan ketika di Hong Kong,
Ya udah ibu-ibu nggak masalah. Kalau misalnya cuma pakai deterjen atau cuma pakai air, nggak masalah. Pakai saja, nggak usah pakai tanah. Mengikuti mazhab Hanafi. Ya kalau ada tanah sih alhamdulillah. Tapi kalau nggak pakai tanah boleh nggak Ustaz misalnya? Ya boleh silakan. Ya ikut mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan. Tapi nanti kalau udah balik ke Indonesia, yang tanah mudah ditemukan ya kalau kejilat anjing atau misalnya kena babi ya cuci pakai tanah gitu ya. Nah, jadi artinya selama dia mendapati kesulitan untuk mengikuti mazhab yang selama ini dipelajari dan ada alternatif mazhab lain yang memberikan kemudahan, nah itu dibolehkan dengan catatan ada kondisi kedaruratan tadi. Nah, jadi intinya tatabur rukhsah atau talfik mazhab ini menjadi boleh atau tidak boleh tergantung apakah syaratnya dipenuhi atau tidak. Kalau syarat ilmu dan kedaruratannya tidak terpenuhi, maka hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau syaratnya terpenuhi, maka itu dibolehkan dan disinilah baru kita bisa katakan di tengah perbedaan ulama ada rahmat Allah. Ya. Ini kaidah yang ketiga. Nah, maka saya lupa tadi ya. Tidak boleh kita mengikuti atau mencari-cari kemudahan atas dasar syahwat ya karena ada seorang ulama mengatakan lau akhadta bi rukhsati kulli alimin ijtama fi kasyarru kulluhu. Kalau engkau mengambil kemudahan-kemudahan di tengah perbedaan para ulama, maka sesungguhnya telah terkumpul segala keburukan di dalam dirimu. Artinya tidak boleh kita hanya mencari yang mudah-mudah saja untuk memenuhi syahwat. Karena biasanya ya, Fat, orang yang mencari-cari kemudahan di dalam beragama pasti dasarnya syahwat. Dan beragama dengan syahwat itu terlarang. Ya. Jadi beragama itu atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena syahwat. Baik, kemudian kaidah yang berikutnya keempat. Nah, kaidah mura'atul khilaf. Nah, saya agak sulit menerjemahkan nih, walaupun terjemahan bebasnya mura'atul khilaf itu artinya adalah memelihara perbedaan. Secara bahasa, ya secara letterlek, arti mura'atul khilaf itu memelihara perbedaan. Nah, ini saya ambil contoh kasusnya ya akhwat dari pernikahan tanpa wali yang tadi dibatalkan oleh hakim. Tadi kan kita di awal mengatakan ya, boleh hakim mengingkari perbedaan mazhab dengan membatalkan contohnya adalah dengan membatalkan pernikahan tanpa wali. Ya, jadi membatalkan pernikahan tanpa wali. Dan artinya setelah dibatalkan ya nikahnya diulangi lagi sesuai dengan rukun yang ditetapkan oleh hakim. Nah, sekarang pertanyaannya begini ya, Ahwat. Dari sejak mereka menikah tanpa wali tadi, ya sebelum dibatalkan hakim, misalnya begini contoh sederhananya, nikah tanpa walinya tahun 2015. Dibatalkan pernikahannya oleh hakim tahun 2020 misalnya ya. Berarti kan ada masa sekitar 5 tahun ini. Selama 5 tahun ini mereka sudah berhubungan seksual, bahkan mungkin dari hubungan seksual itu sudah punya anak gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika tahun 2020 pernikahannya dibatalkan, ini apa nih status hubungan seksual dan anaknya? Apa statusnya? Nah, jawabannya statusnya adalah hubungan seksual yang halal, anak yang lahir sampai dibatalkan pernikahan itu adalah anak yang sah bisa dinasabkan kepada ayahnya. Loh, kok bisa seperti itu? Ya dasarnya kaidah mura'atul khilaf. Ya, kaidah dasarnya adalah memelihara, artinya tetap menganggap sah pendapat mazhab yang selama ini diikuti meskipun akhirnya dikoreksi oleh hakim. Ya, jadi bukan berarti kemudian pendapat yang diikuti selama ini ya itu kemudian otomatis menjadi terlarang atau menjadi sesuatu yang dianggap tidak sah. Enggak, tetap dianggap sah walaupun ada perbaikan koreksi dari hakim terkait dengan status pernikahannya. Nah, itu boleh-boleh saja ya. Nah, maka kalau misalnya pertanyaan kasus lain ya, pertanyaannya begini. Saya selama ini misalnya sholat ya, saya selama ini misalnya sholat mengikuti mazhab Hanafi ya atau mazhab Hambali bahwa kalau tersentuh dengan suami tidak membatalkan wudhu misalnya ya. Jadi selama ini kita kalau misalnya wudhu bersentuhan dengan suami atau istri tidak batal. Itu pendapat yang selama ini kita ikuti. Akhirnya belajar dan sampai kepada keyakinan yang kuat bahwa pendapat Syafi'i lebih kuat dan itu yang diambil oleh mayoritas masyarakat bahwa yang namanya bersentuhan dengan suami atau istri batal wudhu. Pertanyaannya, sholat yang kemarin-kemarin sudah dilakukan gimana gitu kan? Yang sebelumnya menganggap tidak batal, jawabannya tetap sah. Ya, sholat yang sudah sebelumnya dilakukan tetap sah. Ya, lalu dasarnya apa kok tetap dinilai sah? Mura'atul khilaf. Ya. Nah, itu ya kaidahnya seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami nih makna dari kaidah mura'atul khilaf. Dan yang terakhir, kaidah yang terakhir adalah al-khuruju minal khilafi mustahabbun.
Al-khuruju minal khilaf mustahabun. Bahwa keluar dari perdebatan ulama sesuatu yang sangat dianjurkan. Artinya begini ya akhwat, kalau kita bisa tidak mempersoalkan perbedaan itu, ya itu malah bagus, lebih dianjurkan. Contoh ya, tadi kita bicara tentang mengusap kepala. Bahwa dalam mazhab Maliki mengusap kepala itu hendaknya semuanya, rukunnya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i mengusap kepala itu rukunnya cuma sebagian saja. Nah kalau misalnya kita tanya, mana pendapat yang afdol untuk kita ambil? Ya jawabannya adalah pendapat mazhab Maliki, walaupun kita bermazhab Syafi'i. Ya, jadi kita yang bermazhab Syafi'i kalau misalnya wudhu ya sebaiknya mengusap semua kepala. Kenapa dengan itu dianggap lebih afdol? Menghindari perdebatan. Karena cara kita mengusap kepala seluruhnya mengikuti mazhab Maliki tidak bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita tetap konsisten dengan mazhab Syafi'i, kan otomatis akan bertentangan dengan mazhab Maliki, tidak dianggap sah oleh mazhab Maliki. Nah, maka dengan kita mengambil suatu pendapat yang itu bisa mengakomodir semua pendapat, maka ini adalah yang lebih afdol. Ulama beda pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah bagi laki-laki ya. Lantas apa pendapat yang afdal untuk kita amalkan? Ya sholat jamaah. Dengan kita sholat jamaah, nggak ada satupun yang diingkari dari perbedaan itu. Gitu. Nah itulah yang disebut dengan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Nah kaidahnya bagaimana al-khuruju minal khilafi mustahabun? Contoh ya, ini kaidah ya. Kalau ulama kita beda pendapat antara wajib dengan sunnah, maka afdolnya ambillah pendapat yang wajib. Ulama beda pendapat, salam yang kedua itu rukun atau sunnah. Kita kalau sholat ada dua salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam yang kedua itu rukun apa sunnah? Ya, mayoritas ulama berpendapat salam kedua sunnah. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan salam kedua rukun. Nah, di tengah perbedaan seperti ini, apa yang afdol kita ambil? Apa yang paling utama kita ambil? Ambillah pendapat yang mengatakan wajib. Artinya kita tetap membaca salam kedua. Walaupun menurut kita itu bukan rukun. Nah, itu kaidah keluar dari perdebatan. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan haram, tapi di sisi lain ada yang mengatakan boleh atau makruh, maka pendapat yang afdol kita ambil adalah haram. Contoh ini ya, ini contoh perdebatan yang sampai hari ini belum ketemu titik temunya ya, walaupun saya pribadi sih lebih cenderung haram, ya, yaitu masalah rokok. Ya, ada yang mengatakan rokok haram, ada juga yang mengatakan rokok itu boleh atau makruh, seperti mazhabnya Imam Syaukani, itu mengatakan tidak haram rokok ya. Atau misalnya ya ormas di Indonesia juga ada yang masih diperdebatkan, ada yang mengharamkan, yang memakruhkan. Tapi kalau ditanya apa sikap yang terbaik, ya apa pendapat yang sebaiknya kita ambil sebagai pilihan pribadi, maka saya katakan ya yang mengharamkan itu lebih baik. Artinya kita tinggalkan. Tapi kita nggak boleh ya mengatakan bahwa perokok itu ahli maksiat seperti peminum khamr, nggak boleh. Ya. Peminum khamr itu jelas haram, nggak ada perselisihan ulama di situ. Tapi orang yang merokok masih ada yang menganggap itu tidak sampai haram. Nah, maka jangan samakan antara perokok dengan penegak miras. Itu dua hal yang berbeda. Tetapi kalau sebagai pilihan pribadi, karena ada yang berpendapat rokok itu haram, ya ambillah pendapat yang menghukumi itu haram. Ya. Jadi ini juga termasuk kaidah al-khuruj minal khilaf. Dan yang terakhir, kalau ada yang mengatakan disyariatkan dengan mengatakan tidak disyariatkan, maka hendaknya mengamalkan pendapat yang itu dianggap disyariatkan. Ya, ini contoh sederhananya misalnya seperti sholat istisqa ya. Sholat istisqa itu dalam mazhab Hanafi tidak ada, yang ada doa saja. Jadi dalam mazhab Hanafi namanya istisqa itu cuma doa, nggak ada yang namanya sholat 2 rakaat jamaah, itu nggak ada. Tapi kalau dalam pendapat mayoritas ulama ada disyariatkan yang namanya sholat istisqa. Nah dalam dua pendapat yang berbeda seperti ini, maka banyakkan ulama mengatakan dianjurkan tetap mengadakan sholat istisqa saat kemarau, mengikuti pendapat yang mengatakan itu disyariatkan. Tapi kalau misalnya yang mengatakan nggak perlu sholat, kita cukup doa saja, ya silakan saja, nggak ada masalah, karena itu mazhab yang memang mu'tabar, yaitu mazhab Hanafi. Nah jadi intinya adalah beginilah cara memilih pendapat ketika diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Baik, mungkin ya akhwat saya cukupkan di sini. Masih ada waktunya nggak? Atau memang sampai jam 10:30 ya sesi kedua? Sesuai jadwal, insya Allah jam 10.30 Ustadz. Berarti udah habis ya? Oke, apakah masih ada yang perlu sekiranya disampaikan? Tafadhol bisa ditambahkan. Enggak, ini saya dari sisi materi utamanya udah selesai sampai pembahasan kaidah kelima ini. Walaupun di slide saya sebenarnya ada yang lain, tapi ini sifatnya cuma tambahan saja sebenarnya. Tapi kalau misalnya nggak dikaji pun nggak ada masalah. Yaitu mungkin sedikit aja, secepatnya aja ya. Kalau saya jelaskan sedikit detail kelamaan ini. Saya cepat aja. Baik Ustaz. Ya.
Iya, nggih. Mungkin sekitar 3 atau 5 menit lah. Nah, kemudian mungkin pertanyaan yang muncul ya, pertanyaan yang muncul adalah apa sih dasar kita boleh berbeda dalam masalah mazhab fikih? Ya, tadi kan kita bicara kaidah bagaimana bersikap di tengah perbedaan. Tapi apakah perbedaan itu dilegitimasi? Kalau yang pertama kan kita bicara tentang legitimasi taklid mazhab ya. Nah, sekarang apa legitimasi kok kita boleh berbeda? Nah, singkatnya begini ya, saya menyimpulkan ada dua legitimasi. Ada dua dalil lah, selain begitu. Ada dua dalil boleh kita berbeda mazhab. Pertama, legitimasi sejarah. Kedua, legitimasi karena pendekatan istidlalnya yang memang berbeda. Istidlal itu artinya proses menyimpulkan hukumnya yang memang kaedahnya berbeda, maka berpotensi kepada produk hukum yang berbeda. Nah, itu sudah diakui oleh ulama dan tidak ada masalah. Maka seakan melegitimasi bolehnya kita berbeda. Ya, misalnya legitimasi sejarah bisa dilihat di zaman nabi-nabi pernah terjadi perbedaan antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Nah, ini silakan kalian baca dalam Al-Anbiya 78 sampai 79. Perbedaan juga pernah terjadi di masa Nabi SAW antara dua sahabat terkait dengan masalah mengulangi sholat setelah sholat dengan tayamum, tapi akhirnya masih bisa mendapatkan air dan waktu masih tersisa. Nah, itu ada dua sahabat yang berbeda pendapat dan dua-duanya dibolehkan atau diakui oleh Nabi. Berarti dua pendapat ini tidak diingkari oleh Nabi SAW. Maknanya perselisihannya malah ditakrir, perselisihannya malah diakui oleh Rasulullah SAW. Ya, ini nanti silakan dibaca dalam riwayat Abu Daud dan Nasai. Kemudian di masa sahabat Nabi yang muncul benih-benih mazhab yang itu diakui oleh sesama sahabat. Ada Madinah, Mekah, Kufah yang tadi kita sebutkan. Di masa tabi'in, atba'ut tabi'in muncul madrasah Hijaz dan madrasah Irak yang masing-masing punya metodenya tersendiri di dalam berijtihad. Dan itu diakui, tidak ada ditemukan saling mengingkari satu sama lain. Maka itu pun menunjukkan perbedaan ada. Kemudian abad kedua sampai 4 Hijriah, kelahiran mazhab-mazhab yang tadi sudah kita sebutkan ada 13 mazhab. Ini juga mengisyaratkan adanya perbedaan mazhab. Lalu kemudian abad kelima sampai saat ini fakta sejarah ya mazhab-mazhab yang ada itu mulai tersistematisasikan fikihnya dengan baik. Artinya sudah mulai terangkum dengan jelas. Ada kita bicara sholat misalnya baru diperkenalkan istilah rukun, syarat, sunnah dan seterusnya itu lebih rapi lagi ya, lebih sistematis lagi. Intinya fakta perbedaan dari sejak masa nabi-nabi sampai hari ini tidak adalah fakta yang nggak bisa dipungkiri bahwa perbedaan itu sesuatu yang niscaya. Maka ini menjadi dalil bahwa perbedaan dilegitimasi oleh sejarah umat Islam. Yang kedua adalah didasarkan kepada legitimasi konsep istidlal. Nah, konsep istidlal ini maksudnya adalah pendekatan dalilnya saja itu sudah berbeda di antara para ulama. Yang tentu konsekuensinya adalah hukumnya akan berbeda. Nah, ini kajian tentang istidlal ini ya, kalian pelajarilah secara mendalam dalam ilmu usul fikih ya. Kalau ada kecenderungan ke sana, misalnya bicara tentang legalitas dalil, ada dalil yang disepakati, ada dalil yang diperselisihkan. Ya. Kemudian kalau kita bicara dalilnya sih dua-duanya disepakati, tapi kualitasnya berbeda. Al-Quran nanti ada qiraat mutawatir, ada qiraat syadzah. Hadis pun nanti ada beda lagi, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Padahal sahih dan hasan kan dua-duanya diterima, tapi perbedaan derajat akan berpengaruh ketika terjadi kontradiksi. Begitu juga tartib adillah. Tartib adillah itu urutan dalil. Ya, ketika misalnya apa dalil yang pertama kali didahulukan, ijma' dulu atau Al-Quran dulu? Nah, ini ulama beda pendapat gitu ya. Nah, perbedaan ini juga akan menimbulkan kesimpulan hukum yang berbeda. Belum lagi nanti dalilnya sama, tapi cara menyimpulkan hukumnya bisa beda. Ada istinbat atas nas, ya, memahami ayat atau hadis menggunakan pendekatan yang berbeda. Ada istinbat bayani, ada istinbat ta'lili, ada istinbat istislahi. Nah, itu konsep-konsep yang akan berpotensi ulama kita berbeda pendapat. Belum lagi kalau misalnya metode di dalam mengkompromikan antara dua dalil yang kontradiksi. Ya, ada namanya jama, ada nasakh, ada tarjih. Nah, ini juga akan melahirkan perbedaan. Dari urutannya, ada yang mengatakan yang pertama adalah jama dulu, ada yang mengatakan tidak, yang pertama adalah tarjih dulu. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya ya akhwat, perbedaan dalam pendekatan atau usul dalam melakukan istidlal akan berakibat kepada perbedaan fikihnya. Ya, jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kok ulama kita beda pendapat? Kenapa ya ulama kita beda pendapat padahal Al-Qur'annya sama, hadisnya sama? Ya ini tadi, cara memahaminya berbeda gitu. Maka kesimpulannya akan beda juga. Nah, ini, kajian seperti ini mungkin saya tidak bisa jelaskan secara detail ya pada daurah ini. Nah, kalian pelajari saja dalam ilmu usul fikih. Dan yang terakhir, sanad keilmuan 4 pendiri mazhab fikih. Yang ingin saya tegaskan adalah begini ya akhwat. 4 mazhab fikih yang ada, semua rujukannya adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengklaim kita yang paling sesuai dengan Rasulullah, itu adalah klaim sepihak. Ya, padahal 4 mazhab semuanya adalah sumbernya sama kepada Rasulullah. Makanya nih ya akhwat, saya lebih senang nih menyebut
dalam beberapa tulisan saya, kalau kita bicara sholat misalnya ya, kita sebut begini, sholat Rasulullah menurut 4 mazhab. Atau misalnya, sholat Rasulullah menurut Syafi'i. Sholat Rasulullah menurut Hanafi. Nah, itu lebih etis ya, daripada kita mengklaim sholat kita lah yang paling sesuai dengan Rasulullah, yang lain tidak misalnya. Nggak bisa. Makanya buku fikih sifat sholatnya Syekh Al-Albani itu banyak kritikan kepada buku beliau ini gitu ya. Saya tidak mengingkari keilmuan beliau. Ya, Syekh Al-Albani termasuk tokoh besar yang keilmuannya diakui dan diterima oleh banyak kalangan. Tetapi menganggap buku sifat sholat Nabi yang beliau tulis sebagai satu-satunya buku yang paling sesuai dengan Rasulullah, nah itu ya sikap dan anggapan yang kurang tepat. Jadi kalau misalnya ingin lebih etis, kita sebut sifat sholat Nabi versinya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya, yang bisa jadi berbeda dengan sifat sholat Nabi yang lain. Nah, jadi itu semacam ya, ijtihad pribadi lah ya. Karena kenapa? Sekali lagi, sanad keilmuan 4 mazhab semuanya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya kita lihat yang pertama Abu Hanifah. Abu Hanifah gurunya Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad bin Abi Sulaiman berguru kepada Ibrahim An-Nakhai, kemudian kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian Imam Malik bin Anas, gurunya Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' berguru pada Ibnu Umar. Ibnu Umar gurunya Rasulullah SAW. Kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Muslim Az-Zanji di Mekah. Imam Malik di Madinah. Ya, Imam Muslim Az-Zanji Ikrimah Ibnu Abbas Rasulullah. Imam Malik ya Nafi' Ibnu Umar Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i juga belajar ya atau berbagi ilmu kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani punya sanad ilmu kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah punya sanad ilmu sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal ya di antara gurunya adalah Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i beliau punya sanad ilmu kepada Ibnu Abbas di Mekah, kepada Ibnu Umar di Madinah, dan beliau punya sanad ilmu kepada Abu Yusuf. Abu Yusuf murid dari Abu Hanifah yang sanad ilmunya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud di Irak. Nah, jadi semua 4 mazhab ini rata-rata akan bersanadkan ilmunya kepada Rasulullah, kepada para sahabat, lalu ujungnya nanti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mengklaim salah satu mazhab sebagai mazhab yang sebagai seakan-akan jubir resminya Rasulullah, itu adalah klaim yang tidak benar. Ya, karena semua mazhab rujukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan menyikapi perbedaan mazhab. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Insya Allah nanti akan kita diskusikan materi-materi ini. Berarti sesi hari ini 3 sesi ya? Insya Allah untuk tanya jawab di sesi ketiga Ustadz Ba'da Isya. Ba'da Isya ya. Berarti dari sekarang sampai Isya nanti ya? Ya, nanti siang insya Allah dari santri akan berdiskusi Ustadz. Jadi memurojaah kembali ilmu sehingga nanti pada saat tanya jawab bisa lebih mungkin muncul hal-hal yang baru begitu insya Allah. PowerPoint-nya perlu ya di-share nggak? Nanti bisa dibagi ke Darus Sholihat nggak Ustadz, ke panitia yang menghubungi gitu untuk membantu memudahkan memahami insya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Berarti nanti saya tunggu linknya setelah Isya ya? Oke, insya Allah sama Ustadz untuk linknya. Oke, sama insya Allah. Tolong ini aja, nanti tolong diingatkan saja kalau memang sudah mau dimulai ya. Baik, insya Allah. Baik, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Aku kali ada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selip ya.